Halo rekan-rekan 5 TV, liputan daring kali ini hadir informasi mengenai polemik Omnibus Law, lebih tepatnya pada RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi sorotan di kalangan tenaga kerja Indonesia. RUU Cipta Lapangan Kerja ini dianggap telah merugikan para tenaga kerja, khususnya para buruh di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Siapa yang tidak kenal dengan sebutan Omnibus Law? Omnibus Law sering menjadi pemberitaan baik di media cetak atau media elektronik nasional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu omnis yang berarti untuk semua atau banyak. Omnibus Law atau yang biasa disebut UU Sapu Jagat dapat dikatakan sebagai konsep atau metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang berbeda substansi pengaturannya menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum, yang sampai saat ini masih hangat menjadi perbincangan serta perdebatan di masyarakat adalah Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Draft dari Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja masuk ke DPR pada tanggal 12 Februari 2020. Maksud dan tujuan pemerintah dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menyederhanakan regulasi, mempermudah investasi bagi para investor, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Positif lah, artinya ada hukum yang disederhanakan daripada hukum yang berbelit-belit. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah isi dari Omnibus Law-nya, yang salah satunya itu RUU Cipta Tenaga Kerja. Awalnya kan tujuannya dibuat pemerintah itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kan. Nah artinya nih kalau kita lihat dari kayak tujuannya aja, sebenarnya nih udah niat baik pemerintah tuh. Kita kan bentar lagi tuh Indonesia masuk bonus demografi, di mana bakal ada banyak penduduk Indonesia usia siap kerja itu, dan artinya banyak juga lapangan kerja yang harus dibuka. Nah dengan adanya RUU Cipta Kerja ini seharusnya dengan membuka banyak investasi dari luar, ada banyak lapangan kerja yang dibuka. Artinya ketika Indonesia masuk bonus demografi nanti, bonus demografi kita juga akan nggak sia-sia kan. Makanya itikat baik dari pemerintah itu seperti itu ketika ingin membuka lapangan kerja yang banyak-banyak dengan mengundang investor dari luar. Tapi yang menjadi masalahnya itu adalah ketika regulasinya itu tidak menjamin pekerjanya nanti. Jadi kalau misalkan apakah saat ini sudah perlu, ya sebentar lagi kita juga mau bonus demografi ya. Kita perlu Indonesia itu perlu banyak lapangan kerja. Apalagi kita nih bentar lagi juga lulus kan. Artinya sebentar lagi juga kita butuh kerja, tapi ketika RUU atau regulasi yang mengatur tentang lapangan kerja itu tidak berpihak kepada si pekerjanya, ya itu menjadi bermasalah. Akan tetapi, Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja justru mendapat penolakan keras oleh publik karena dianggap memiliki banyak aturan yang bermasalah. Pihak yang paling keras menyuarakan penolakan adalah buruh, mahasiswa, dan beberapa lembaga sosial masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya aksi penolakan yang dilakukan baik melalui media sosial ataupun langsung turun ke jalan. Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap bermasalah serta merugikan karena apabila sudah terrealisasi, maka akan ada banyak hak pekerja yang terlepas. Beberapa di antaranya adalah akan dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid dan cuti melahirkan, jumlah pesangon yang diturunkan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Hal lain yang membuat pekerja keberatan dengan aturan ini adalah perubahan upah menjadi per jam yang membuat pekerja dilihat sebagai mesin produksi. Selain itu, kurangnya transparansi dari pemerintah pada saat pembuatan undang-undang juga menjadi salah satu alasan. Melihat banyaknya penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja justru menjadi tanda tanya besar terhadap pemerintah. Untuk siapa Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini dibuat? Jadi kalau bicara RUU Cipta Lapangan Kerja, memang tidak hanya soal ketenaga kerjaan ya. Masih ada soal-soal lain juga, ada sumber daya alam misalnya, dan yang lain-lain. Nah, kalau dari segi ketenaga kerjaan, persoalannya menjadi sangat mendasar. Dari segi formalitasnya, itu tentang tata cara pembentukan peraturan perundangan juga sudah melanggar. Misalnya pembentukan peraturan perundangan itu harus transparan dan partisipasi publik gitu ya. Nah ini nggak dilakukan. Kalau dilihat dari substansi, banyak sekali yang bisa kita katakan begini, ini adalah liberal. Gitu. Keberpihakannya adalah kepada modal.
bukan kepada pekerja, bukan kepada rakyat. Kalau bicara pekerjaan, itu salah satunya paling penting adalah soal hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini ditandai dengan adanya perjanjian kerja. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini, syarat-syarat itu dihilangkan. Pasal itu dihilangkan, pasal 59. Artinya, tentang pekerjaan yang boleh menjadi bebas untuk semua pekerjaan, tanpa batas waktu, tanpa ada syarat-syarat yang lain. Dan itu menimbulkan ketidakpastian tentang keberlangsungan kerja bagi pekerja. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, maka akan ada nanti pekerjaan-pekerjaan di mana berdasarkan perhitungan itu sebenarnya dia akan berada di bawah upah minimum. Artinya terjadi kemiskinan tuh. Dengan demikian, dia tidak memberi kemanfaatan terhadap pekerjanya. Ini melemahkan dan ini memiskinkan. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan daring kali ini. Semoga liputan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan serta keselamatan kalian. Sampai jumpa di liputan daring lainnya. 5TV, be kreatif.